Pernah ada seorang mualaf yang menghubungi saya. Sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, seorang mualaf keturunan Chinese. Nah, beliau itu bilang pada saya, Pak Ustadz, uang saya hanya tinggal 20.000 lagi. Besok saya nggak tahu mau makan apa. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Tolong berikan saya sarannya, berikan saya amalan sehingga agar Allah memberikan saya kemudahan rezeki. Lalu singkat cerita saya kasih beliau saran dan amalan. Saya bilang, Mbak tolong mulai sekarang ini langsung salawat aja yang banyak. Kalau bisa jangan sampai berhenti salawatnya. Kalaupun berhenti itu pun kalau misalnya pas lagi tidur aja. Bangun salat malam nanti malam, kemudian salawat sampai subuh. Jaga salat fardunya berjaga salat fardunya di awal waktu, saya bilang begitu. Alhamdulillah Mbak itu ngerjain, namanya Mbak Sri. Dia salawat sampai subuh, bahkan nggak tidur gitu. Habis subuh pun dia masih terus melanjutkan salawatnya. Nah, singkat cerita katanya ada seorang temennya, ya, temennya tuh datang bawa mobil mewah gitu, datang ke rumah dia ngajakin untuk pergi ke pasar, ke satu tempat gitu, suruh nemenin gitu ya. Terus ya udah dia ikut aja. Temennya itu tiba-tiba ingin nukarin uang asing ya ke money change. Terus disuruh ke Mbak Sri, tolong dong, saya malas turun mobil, tolong dong kamu tukarin nih uang ke money change, ntar udah selesai kasih ya gitu ya. Udah, singkat cerita Mbak Sri tukarin uangnya ke money change. Udah gitu keliling-keliling jalan-jalan, lalu Mbak Sri langsung diantar pulang. Singkat cerita, saat Mbak Sri diantar pulang tuh dia dikasih uang 2 juta rupiah. Nah, itu alhamdulillah. Dan Mbak Sri tuh kaget banget. Kagetnya gini, karena kan Mbak Sri itu merasa dia cuma nemenin doang ya. Udah gitu, artinya gini, yang dia lakukan pun bukannya hal yang luar biasa. Maksudnya dia hanya membantu untuk menukarin uang aja kan. Seandainya pun dia nggak mau, orang yang temannya tadi juga bisa nukarin sendiri kok, nggak harus minta bantuan juga bisa gitu. Dan kenapa dia dikasih uang sebanyak itu, 2 juta gitu kan. Ekspektasi dia sih kalau misalnya cuma bantuin itu, kalaupun misalnya sekedar ucapan terima kasih ya paling berapa sih, 50.000 wajar lah gitu kan. Tapi justru dia dikasih uang sebanyak itu, 2 juta. Dan dia langsung sangat yakin dengan keberkahan selawat. Dia yakin bahwa ini semua itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi ini semua adalah berkat pertolongan Allah. Dan alhamdulillah Mbak Sri itu sampai sekarang pun masih istiqomah bersalawat di tengah malam, mulai salat tahajud sampai subuh itu beliau membiasakan diri seperti itu. Dan sudah 1 tahun berlalu, alhamdulillah kehidupan Mbak Sri berubah drastis. Setahu saya ya, dia pernah memberikan kabar dia tuh sudah banyak rumah kontrakan sekarang. Dia punya rumah dibikin untuk kontrakan. Dari hasil kontrakan itu kan dia punya uang tuh. Dan dia sudah juga punya mobil, punya macam-macam gitu. Dari awal mulanya dia hanya mendawamkan salawat yang banyak, bangun tahajud, menjaga salat fardu, dan akhirnya Allah SWT membukakan banyak jalan-jalan kemudahan dan dibukakan jalan-jalan rezekinya. Makanya teman-teman, saya sarankan untuk agar Allah senantiasa memudahkan kita, ayolah banyak bersalawat, dan kalau bisa salawatnya di waktu tahajud sampai subuh. Kalau bisa diusahakan dan jadikan ini menjadi kebiasaan kita, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dan mengabulkan semua doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.